video kali ini saya ingin memberikan review untuk dua tim dari Arema FC dan juga Persik Kediri yang hari ini sama-sama memperoleh 3 poin. Tentunya untuk Arema FC merupakan kemenangan keempat secara beruntun, dan untuk Persik Kediri ini merupakan kemenangan pertama setelah supporter dari Persik Kediri tentunya menantikan kemenangan ini. Jadi saya ingin bahas dulu dari Arema FC, bagaimana saya melihat perkembangan Arema FC semenjak ditangani oleh Coach Jaffe Roka. Saya ingin flashback dulu ketika saya mengatakan bahwa Arema FC tepat untuk menunjuk Coach Jaffe Roka sebagai pelatih. Karena apa? Saya mengerti betul bagaimana Coach Jaffe Roka memiliki dibilang pola permainan yang ciri khas, gaya permainan yang bagus. Itu sudah terbukti saat membawa Persik Kediri keluar dari zona degradasi dan memecahkan rekor kalau nggak salah 9 pertandingan tanpa terkalahkan ya saat di Persik Kediri. Jadi pada saat itu saya mengatakan bahwa Coach Jaffe Roka tepat untuk Arema. Dan memang ada beberapa dari kalian yang mengatakan ketidakyakinannya ya Coach Jaffe Roka apakah bisa membawa Arema FC yang pada saat itu masih berada di segmen papan bawah untuk naik ke segmen papan atas. Tentunya ini berbeda pendapat, berbeda pandangan itu hal biasa ya. Tentunya ini yang membuat seru dalam hal sepak bola. Tapi saya cukup yakin jika para pemain Arema FC bisa mengikuti gaya permainan atau adaptasi dengan gaya permainan Coach Jaffe Roka, maka saya yakin Arema FC bisa memperoleh hasil yang positif. Dan ketika kalah 1-2 dari Persib Bandung, lalu menang 1-0 dari Persik Kediri, lalu kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, saya mengatakan bahwa ini merupakan proses untuk Coach Jaffe Roka dengan para pemainnya. Karena tentunya gaya permainan dari Arema FC ini masih sama dengan kalau boleh dibilang masih berpengaruh kepada strateginya Almeida. Saya mengatakan pada saat itu, bahkan ketika Arema FC menang 1-0 atas Persik Kediri, saya juga mengatakan bahwa jangan puas dulu dengan hasil kemenangan ini, karena ini masih proses. Dan tentunya dengan hasil 2-0 lawan Persita Tangerang tadi menunjukkan Arema FC naik ke segmen papan atas. Sementara ini memang berada di peringkat ke-6 karena Persib Bandung masih menyisakan 2 pertandingan ya. Tapi artinya jelas ada perubahan yang signifikan dari Arema FC semenjak ditangani oleh Coach Jaffe Roka. Ya, tentunya kita sekarang fokus kepada bagaimana Arema FC untuk menjaga konsistensi. Bukan berbicara lagi untuk pola permainannya, gaya permainannya, strateginya bagaimana. Tapi yang saat ini kita fokuskan adalah bagaimana Arema FC bisa menjaga konsistensinya dari para pemain Arema dengan strateginya Coach Jaffe Roka. Itu aja PR yang sama-sama kita akan kawal ke depannya untuk Arema. Jadi untuk saat ini, jika Arema FC berhasil mencetak kemenangan 2-0 atas Persita, lalu kemarin menang 0-1 atas Persikabo ya, walaupun gol bunuh diri, lalu lawan Persis Solo juga menang 2-1, tentunya kalian boleh bangga dengan hasil kemenangan tersebut. Karena kalau boleh saya katakan, kemenangan-kemenangan yang dicetak oleh Arema FC dalam 4 pertandingan secara beruntun, ini merupakan keberhasilan dari proses para pemain Arema dengan strateginya Coach Jaffe Roka. Jadi tentunya selamat untuk kalian supporter dari Arema. Tetap kawal, tetap lihat bagaimana konsistensi Arema FC dengan Coach Jaffe Roka untuk di sisa musim Peri Liga 1 ini. Lalu next, untuk Persik Kediri, ini merupakan 3 pertandingan secara beruntun belum terkalahkan. Artinya secara statistik, secara kita melihat klasemennya gitu ya, Persik Kediri tentunya memperoleh hasil yang lebih bagus semenjak dipegang oleh Rivaldo Alves. Kita kalau berbicara statistik tentunya cukup bagus ya, karena 3 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya kemasukan 2, berhasil mencetak 3 gol. Tentunya lini belakang dari Persik Kediri bagus, tapi memang di lini depannya masih ada inkonsisten. Tapi di luar dari itu semua, saya masih melihat bahwa Persik Kediri ketika bermain lawan Persija, lawan Persebaya, lalu tadi lawan Dewa United, saya masih melihat beberapa kekurangan dari Persik Kediri, terutama pada saat masuk di babak kedua. Jadi Persik Kediri ketika bermain di babak pertama, saya melihat ini Persik Kediri yang masih fit, yang masih bagus, cara permainannya terlihat bagus. Tapi ketika masuk babak kedua, terutama
saat lawan Persija, lawan Persebaya dan lawan Dewa United ya. Ini kan Persik Kediri unggul dulu di babak pertama. Tapi justru di babak kedua terlihat permainan dari Persik Kediri ini nggak berjalan sama sekali. Lebih bermain monoton. Ketika kiper mendapatkan bola, misalkan Yusron gitu ya mendapatkan bola, ini langsung bermain long ball, membuang bola sejauh mungkin ke depan, berharap ada Pahabol atau Arsyad atau Renan Silva, berharap bisa mendapatkan bola untuk melakukan counter attack. Tapi alhasil dari 3 pertandingan secara beruntun, ini semua nggak berhasil. Dan justru saya melihat sisi lain dari Persik Kediri ketika bermain bola-bola pendek itu justru menimbulkan atau menciptakan beberapa peluang ya atau meng-create chance peluang. Ini artinya pemain Persik Kediri terutama dari pelatih harusnya paham bahwa Persik Kediri lebih terlihat menciptakan peluang jika bermain passing-passing pendek. Di babak kedua hampir selama 45 menit itu hanya ada 1 yang berhasil. Di saat Agil Munarwan dari sisi kanan memberikan passing terhadap Yohanes Pahabol dan mengirimkan bola ke tengah yang ditujukan kepada Snoyer ya, tapi bolanya nggak kena. Itu bukti bahwa dengan permainan bola possession atau passing-passing pendek yang cepat, Persik Kediri justru bisa atau berhasil meng-create peluang. Tapi ketika bermain bola-bola jauh, passing-passingnya banyak yang salah, berharap skill individu dari Yohanes Pahabol atau Renan Silva atau di kiri ada Faris Aditama di babak kedua ya ketika Snoyer diganti hanya mengandalkan skill individu, ini sangat sulit untuk Persik Kediri meng-create peluang. Hanya ada 1 peluang yang cukup bagus dari Yohanes Pahabol, itu terjadi di menit akhir. Boleh dibilang pemain Dewa United sudah maju semua ya. Nah, yang saya simpulkan bahwa permainan Persik Kediri ini jauh dari fisik yang bagus. Jadi masalah fisik ini juga menjadi sorotan saya. Kenapa Persik Kediri di babak kedua ini seperti kehilangan fokus. Lalu yang kedua, kepercayaan diri dari para pemain tengah, pemain depan ini juga tampak kendor. Ini merupakan kalau boleh dibilang akibat dari fisik. Makanya saya menyoroti terus permainan babak kedua dari Persik Kediri. Mungkin saat lawan Persija Jakarta itu kan curah hujannya tinggi. Oke, saya bisa maklumin. Tapi ketika lawan Persebaya, ketika lawan Dewa United, justru di babak kedua Persik Kediri ini digempur habis-habisan. Karena apa? Persik Kediri sendiri yang melakukan banyak kesalahan. Contohnya ya bermain long ball itu. Dan ketika Persebaya Surabaya menyamakan kedudukan ya menjadi 1-1, itu kan di babak kedua. Dan sisa dari babak kedua ketika Persebaya Surabaya masih bermain dengan 11 lawan 11, itu juga terlihat Persik Kediri nggak berjalan, lebih banyak bermain defense. Ketika mendapatkan bola, langsung buang jauh ke depan. Jadi kalau boleh saya katakan, justru para pemain Persik Kediri ini yang mencari masalah sendiri gitu loh. Kayak mencari capeknya sendiri. Dengan bermain long ball, bolanya nggak dapet, kembali ke serang, bertahan. Ketika mendapatkan bola, polanya masih sama lagi seperti itu. Jadi variasinya nggak terlihat, lalu nggak bisa meng-create peluang. Dan ada kemarin saya baca di media juga, Arthur Irawan mengatakan bahwa ingin merombak pemainnya. Menurut saya, bagaimana kita bisa melihat pemain-pemain yang nggak bagus atau bermain yang kurang bagus, tapi dengan gaya permainan Persik Kediri yang sampai saat ini belum terlihat pola permainannya. Tapi kalau boleh saya sarankan, lebih baik memang mencari pemain depan atau pemain striker ya untuk menggantikan Jenderson, karena Jenderson memang sejauh ini belum terlihat bagus ya, belum mencetak 1 gol pun. Makanya Renan Silva yang lebih dipercaya sebagai pemain depan. Itu pun juga Persik Kediri kesusahan untuk mencetak gol, hanya 1 gol aja ya yang memang dari Snoyer melalui headingan, sisanya melalui penalti, dan Snoyer pun juga itu melalui ini ya kalau boleh dibilang servis bola mati dari lemparan Yusuf langsung di heading oleh oleh Snoyer tadi lawan Dewa United. Jadi yang gol-gol benar-benar murni dari set play bola hidup ini Persik Kediri masih kewalahan. Jadi menurut saya pola permainannya sudah harus kembali percaya diri. Lalu yang kedua, fisiknya bagaimana untuk Persik Kediri. Ini yang menjadi kawalan saya ya untuk Persik Kediri di match ke depan nanti.
Jadi saya ingin mengajak kalian semua, apakah omongan saya benar apa tidak, analisa saya benar atau tidak, kita sama-sama menyimak di pertandingan kedepannya. Apakah babak kedua, apalagi kalau Persik Kediri babak pertama sudah unggul ya, apakah babak kedua permainan percaya diri dari para pemain Persik ini tetap bisa terjaga nggak sampai akhir pertandingan? Jadi tentunya ini kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, walaupun secara permainan memang jauh ya dari ekspektasi kita, tapi yang penting memang menang ya, menang dulu, dan yang diharapkan setelah ini kepercayaan diri dari para pemain Persik Kediri bisa naik. Jadi di match berikutnya Persik Kediri bermain lebih lepas. Jadi ini aja pesan saya untuk kalian semua, selamat untuk Persik Kediri dan selamat juga untuk supporter Persik Kediri yang menanti-nantikan kemenangan ini. Semoga di match kedepannya Persik Kediri lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.